Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, senang hari ini kita bisa ketemu lagi. Nah, yang saya mau bagikan berkaitan dengan Amsal dan di Roma. Nah, di sana dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saya merenungkan kalau orang benar jatuh 7 kali, ya bangunnya 7 kali. Di dalam satu perjalanan, ada kalanya saya mengalami kegagalan. Jadi kegagalan baik yang besar ataupun yang kecil, dan itu justru kadang kalau tidak diselesaikan, kegagalan-kegagalan yang ada, saya nggak menyelesaikan, ya dalam hal untuk katakan bisa bangun lagi, itu bukan perkara bangun kembali, itu bukan satu hal yang mudah buat orang yang semakin usianya bertambah dan bertambah dan bertambah. Kalau melihat anak kecil, anak saya ketika main di depan rumah, lari-lari, jatuh, ceplok. Kemudian dia ngerasa luka, kemudian ada goresan di kaki dan di tangan. Kemudian dibantu untuk berdiri. Pertama dibiarkan aja dulu, dilihat, saya mantau, kemudian dia kalau misalkan terlalu lama untuk berdiri dibantu, kalau ada kalanya bangun pelan-pelan, habis itu setelah itu walaupun ada luka di tangan dan di kaki, dia main lagi kayak gitu. Jadi untuk usia anak, oh ternyata dia ada satu jatuh, kemudian dia bangun, jatuh, dia bangun. Nah, jadi dalam kehidupan saya pun merenungkan ketika mengingat barusan mengenai anak ataupun anak kecil, jatuh bangun, saya disegarkan kembali. Jadi ketika dari usia muda, ketika usia kecil, dia jatuh bangun lagi, itu hal yang harus sering-sering dilakukan. Apalagi dalam kegagalan-kegagalan yang ada, apalagi dalam mencari Tuhan atau taat kepada Tuhan. Pasti bukan ya, ada kalanya gagal, nggak mungkin rasanya dalam usia kita hidup nggak ada mengalami kegagalan. Nah, tapi di sini kita diinginkan untuk katakan bangun, bangkit lagi, gitu ya, bangkit lagi untuk katakan ya melakukan kembali, gitu ya, melakukan kembali, atau tujuan kita apa? Kita fokus kepada tujuan lagi. Nah, kemudian di sini saya dikuatkan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, sungguh di sini lebih daripada orang-orang yang menang. Awalnya dulu saya tidak mengerti apa arti dari orang-orang yang menang. Lebih, kenapa lebih dari, lebih dari, lebih dari. Nah, ketika memang mendengarkan beberapa referensi, baik dari ada yang menyampaikan lewat firman dan sebagainya, baru ketika saya ini dinyatakan lebih dari pemenang gitu ya, lebih dari orang-orang yang menang, lebih dari orang-orang yang menang. Nah, orang-orang yang menang ini disingkat menjadi satu kata, pemenang, lebih daripada pemenang. Nah, yang ini yang sudah masuk silakan absen di kolom chat. Nah, di situ ketika saya dinyatakan lebih dari pemenang, oh ternyata saya ini dinyatakan menang oleh karena satu pekerjaan yang memang sudah pernah dilakukan, yaitu oleh Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu Yesus sudah melakukan bagiannya, dan saat ini di dalam Yesus saya tidak melakukan apa-apa, saya dikatakan sebagai pemenang. Saya menang terhadap maut, saya menang terhadap rasa takut, saya menang terhadap rasa tertolak, saya menang terhadap hal-hal yang buruk, saya menang terhadap hal kutuk. Padahal saya tidak melakukan apa-apa. Dan itu adalah kasih karunia yang Allah beri. Dan di sini, ketika apa hubungannya sama jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Nah, ini hal yang dinyatakan kasih karunia, maksudnya dinyatakan saya lebih dari pemenang, lebih daripada orang-orang yang menang. Tetapi masih tetap membutuhkan proses.
Jadi seperti suatu bangsa yang besar, kamu akan menerima satu tanah Kanaan, itu sudah menjadi jaminan untuk pasti akan dikasih. Seperti kemarin, katakan kami pergi ke suatu tempat, nanti akan kita main Flying Fox. Ya udah, itu akan diberikan. Dan dalam prosesnya sudah dibilang di sana nanti kita tidak berenang. Ya, itu kami laksanakan tidak berenang. Nah, anak kami ada yang pertama itu nangis, minta untuk berenang, padahal jauh-jauh sebelum berangkat tidak berenang. Tapi yang diberikan adalah Flying Fox, main Flying Fox. Jadi di situ ada prosesnya untuk katakan untuk mendapatkan satu Flying Fox ini main. Ya, proses ada kegiatan yang kami lewati. Ya, jadi itu yang saya dapatkan, itu menguatkan saya kembali untuk mengingatkan bahwa saya lebih dari pemenang, dan untuk mencapai tujuan yang memang sudah Allah ingin berikan, saya akan kalau ada kegagalan, saya perlu bangun lagi. Baik, selamat pagi, semoga sehat semua di rumah. Di sini sudah secara garis besar itu memberi ada profil-profilnya udah ini. Nah, saya mau menanyakan siapa yang saya mendapat info bahwa WK itu kalian sudah mendapatkan email dengan domain penabur SCHID. Nah, minta tolong untuk sekretaris Valeska atau Fidel ya. Ya, Halo Pak. Fidel, mau nanya. Ya. Fidel di sini ya. Ya, Pak. Oke, kayaknya suaranya bermasalah sayanya. Ya, Pak. Oke, saya coba tutup dulu. Halo Fidel, kayaknya saya nggak mendengar Fidel. Ya, Pak. Oke. Ini kayaknya audio saya bermasalah. Oke, yang absen masih baru 27 orang, ya 29. Oke, ini 29. Lanjutin, yang belum absen silakan absen. Nah, ini kayaknya bermasalah, saya mau out dulu, nanti saya masuk lagi. Halo Fidel. Ya, Pak. Oke, dengaran sekarang. Kalau kamu udah terima maksudnya kalian sudah Fidel udah punya alamat email yang domain penabur SCHID? Udah, Pak. Oke. Itu datanya ada di kamu semua nggak ya? Data apa, Pak? Data alamat email semua teman. Enggak sih, Pak. Soalnya dikasihnya sendiri-sendiri dari Miss Dev-nya. Oke. Oke, nanti saya minta kalian isi, nanti pakai Google Form, ini nanti saya kirim ya. Nanti minta kalian semua untuk isi di sana. Oke. Jadi berdasarkan ini, oke, sekarang kita masuk latihan. Nanti ya saya minta dari kalian semua ya alamat email yang domain penabur SCHID. Saya sudah siapkan untuk Sokratifnya, sudah saya aktifkan. Nah, kalau ada pertanyaan silakan ke sana. Saat ini kita, Pak, saya masih bingung bagaimana cara tahu membakar ion negatif, bagaimana cara tahu kalau suatu unsur mengantarkan listrik atau tidak. Nah, di sini kita bahas yang ini. Ada pertanyaan dulu. Kalau untuk setiap pertanyaan diberi nama ya, diberi nama. Memang kalau yang lalu nggak tahu kelas ini atau kelas yang lain itu ada tidak diberi nama. Jadi yang nggak beri nama saya nggak jawab. Kenapa kok takut memberi nama?
Iya, oke, Karen. Thank you infonya. Oke, harapannya di layar sudah muncul. Nah, Pak, saya masih bingung bagaimana cara tahu suatu unsur itu bakal ion positif atau ion negatif. Oke, di dalam tabel periodik, di situ memang ada kecenderungan yang memang sudah alami di situ, suatu alami. Bahwa bagian kiri dia akan menjadi ion positif dan di bagian kanan itu menjadi ada satu apa ya karakternya atau bawaannya itu menjadi ion negatif. Oke, di sini kita lihat contoh untuk yang katakan Na, saya ulangi, jadi perhatikan baik-baik. Nah, untuk misalkan K, nomor atom 19, saya lihat di sini nomor atom 19, ya. Memiliki konfigurasi elektron, yaitu ini kita bahas mengenai golongan A. Golongan A, nanti ada juga bahasan golongan B. Nah, untuk golongan A, konfigurasinya berarti kita pakai yang Bohr, karena untuk yang A itu lebih mudah dijelaskan dengan Bohr, lebih mudah tidak bertele-tele. Di sini memiliki konfigurasi 2881. Dia akan menyerupai konfigurasinya itu menyerupai sesuatu yang stabil. Jadi yang stabil itu contohnya yaitu dia akan menyerupai yang namanya gas mulia. Ya, gas mulia. Nah, gas mulia siapa yang akan dicontoh oleh atom K? Kita perhatikan bahwa gas mulia sebelum dan sesudah K nomor 119 itu adalah 18 dan 36. Gas mulianya 18 AR dan 36 AR. Jadi ketika dia ingin menyerupai gas mulia, hanya dua kemungkinan ini yang terdekat yang akan dia capai konfigurasi elektronnya. Nah, kalau kita lihat jumlahnya secara lebih simpel, itu nomor atomnya. Jadi dia bukan dianggap, memang 19 atom K, dia memiliki 19 elektron. Nah, kalau gas mulia, dia memiliki 18 elektron dan 36 elektron. Jadi ketika dia menjadi 18, dia hanya melepaskan satu elektron. Nah, yang menjadi pertanyaan mana yang lebih mudah, melepaskan satu elektron atau menerima yang banyak, yaitu jumlah 18-17 ya, menerima 17 elektron. Jadi ketika dia berubah menjadi stabil, dia itu melepaskan. Jadi 8K, 19K, ketika dia menjadi K+, dia itu memiliki konfigurasi berubah, konfigurasinya menjadi 288, karena dia melepaskan satu elektron. Seperti itu. Jadi dia membentuk ion positif. Nah, akan berbeda bahasanya ketika kita membahas mengenai misalkan F minus. Atom F dulu, yaitu 9, ini konfigurasinya 27, dia akan menyerupai gas mulia siapa? Oke, 9 kita perhatikan, kalau 9 dia menyerupai atau sebelumnya adalah He dan sesudahnya adalah Ne. Oke, berarti dia akan menyerupai He atau Ne karena di dekatnya. Ini akan menyerupai He atau Ne. Ini He2, ini Ne10 nomor atomnya. Berarti kalau dia berubah menjadi konfigurasi He, berarti dia melepaskan 7 elektron. Tetapi kalau dia di sini, dia adalah kalau misalkan ke Ne,
berarti dia menerima 1 elektron. Mana yang lebih mudah? Nah, tentunya yang lebih mudah itulah yang terjadi, bahwa dia akan memiliki konfigurasi seperti neon, seperti neon. Sehingga konfigurasinya 9F itu adalah 2 dan 8, dia menerima 1 elektron, maka dia menjadi ion negatif. Nah, untuk golongan A sendiri, nah apakah dia bisa membentuk ion negatif atau positif? Dia bergantung pada posisi di dalam tabel periodik. Nah, secara mendalam, lebih dalam kita melihatnya yaitu konfigurasi elektronnya, seperti itu. Nah, kemudian kita membahas yang sekarang golongan B. Golongan B. Oke, di dalam golongan B, kita mau lihat, contoh adalah kita mau ambil, yaitu misalkan di sini langsung Zn yang penuh, Zn 30. Zn. Atom Zn memiliki nomor atom 30. Konfigurasi elektron untuk konfigurasi ini tidak bisa dijelaskan dengan Bohr. Konfigurasi Bohr. Berarti kita tuliskan pakai mekanika kuantum. Berarti kita singkat 18Ar, 4s2, 3d, 10. Nah, ketika kita membahas seperti golongan yang A tadi, bahwa Zn itu menyerupai siapa? Menyerupai adalah Ar dan Kr, gitu ya. Dia akan dia mirip-mirip Kr atau apa tadi? Lupa. Ar atau Kr. Bentar. Oke, di sini nggak bisa. Oke, Ar atau Kr. Ini adalah 18, ini 36. Untuk ke-18 berarti dia seolah-olah dia adalah melepaskan banyak sekali. Melepaskan banyak sekali. Melepaskan berapa ini? Dari 30 ke 18 melepaskan 12 elektron. Kalau kita perhatikan dia dari 30 ke Kr, 30 ke Kr itu dia menerima 6 elektron. Nah, di sini ketika membahas golongan B, berarti kita tidak bisa pembahasannya, penjelasannya tidak sama dengan golongan A. Karena golongan A itu teorinya lebih mudah karena tidak ada detail orbital D, ya. Nah, kita perhatikan, saya tidak menjelaskan sama dengan golongan yang A. Nah, tetapi yang saya mau bahas adalah prinsipnya untuk dia menjadi ion, dia ingin berubah menjadi sesuatu yang stabil. Nah, sesuatu yang stabilnya itu apa? Ketika dia untuk Zn, kita ketahui elektron terluar itu ada di, bukan elektron terluar. Oke, elektron terluar, betul. Karena ada istilah elektron terakhir. Kemudian ada elektron terluar. Jadi yang tadi saya ingin sebutkan adalah elektron terluar. Elektron terluar itu ada di kulit 4. Ya. Jadi dia memiliki bilangan kuantum utama lebih besar, yaitu dia menunjukkan posisinya ya kulitnya lebih luar gitu ya. N-nya 4 dibandingkan yang lain ya N4. Jadi N4 ini ketika dia katakan mengalami proses karena kulit terluar, dia lebih mudah melepaskan 2 di dalam hal ini. Maksudnya untuk yang terluar ini kan ada 2 elektron, dia bisa lepas 1 atau bisa lepas 2. Nah, intinya karena dia di luar, dia mudah untuk katakan melepas. Kalau sampai dia menjadi yang negatif, menjadi ion positif, pertama dulu menjadi ion positif, itu adalah 30 Zn menjadi 18 Ar, kemudian 3D 10, ini adalah 12. Kalau sampai dia menjadi ion negatif,
Berarti siapa yang belum terisi? Yang belum terisi adalah yang 4P-nya. 30 Zn, ini adalah 18 AR, kemudian 4S2, 3D10, kemudian 4P, katakan isi sampai 6, sampai maksimum 6. Berarti dia minus 6. Mana yang lebih stabil? Di dalam hal ini, yang lebih stabil adalah yang melepaskan 2 aja. Seperti itu ya. Nah, jadi ini pembahasan yang kadang lebih detail, ada jika apa maksudnya jika ada ininya, ada detailnya, dan ini mungkin nggak menyenangkan buat kalian untuk memahaminya. Secara sederhana disimpulkan bahwa yang memiliki yang logam itu adalah pasti kecenderungannya adalah membentuk ion positif yang logam. Ya. Nah, logamnya itu tidak hanya golongan 1, ya, golongan 1, kemudian golongan 2, golongan 3 sampai katakan 12. Di bagian sini ada masih logam nih ya. Logam. Jadi di sebelum metaloid ya. Jadi kita melihat di sini 13, 12. Jadi logam yang membentuk ion positif itu adalah logam, bisa membentuk ion positif. Kemudian kalau non logam itu adalah membentuk ion negatif. Oke. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah berkaitan dengan bagaimana cara tahu dia menghasilkan, maksudnya menghantarkan listrik atau enggak. Iya, memang di sini di logam. Ya, pertanyaannya kita baca. Unsur yang dapat menghantarkan listrik atau tidak. Nah, yang lebih oke. Nah, yang sederhana saja, yang logam itu bisa menghantarkan listrik. Secara umum sekarang ya, menghantarkan listrik. Karena ada logam yang nggak bisa menghantarkan listrik juga ada. Nah, tapi sedikit. Cuma 1 atau 2. Nah, berarti unsur itu termasuk logam atau tidak? Termasuk logam atau tidak? Contoh misalkan, di dalam satu tabel periodik, katakan kalau unsurnya, elemennya, kita lihat di dalam tabel periodik, saya akan lingkari beberapa logam atau beberapa unsur yang katakan bisa menghantarkan listrik. Nah, yang bisa menghantarkan listrik adalah, saya lingkari dengan warna merah. Nah, Fe ini bisa, ya, besi. Kemudian kalau yang logam, jadi semua logam hampir bisa ya. Jadi semua logam bisa. Tapi yang kita kenal itu Fe, kemudian di sini tembaga, Cu. Nah, untuk mengetahui ya sebenarnya lewat eksperimen. Tapi ketika saat ini jadinya kita semacam menghafal. Tapi kalau realitanya apakah unsur itu bisa menghantarkan listrik atau enggak? Simpelnya adalah lewat satu praktikum ya. Jadi kita melakukan sesuatu. Jadi ada baterai, kemudian disusun seri supaya katakan lebih kuat arusnya. Kemudian ini ada logamnya, ini logam atau unsur. Nah, kemudian di sini ada lampu. Oke, kalau nyala berarti menghantarkan. Itu yang memang praktis yang kita bisa lakukan ya. Nah, jadi semua logam itu bisa menyalakan hampir semua logam, kayaknya hampir mungkin 98%, 7%, hampir 100% itu bisa menghantarkan listrik. Nah, oke, mungkin itu saja. Kalau saya cek ada pertanyaan lagi enggak? Nah, kalian buka, persiapkan. Ada di halaman, kalau ada pertanyaan silakan buka di halaman 124. 124.
Pak, kalau elektrovalensi, golongan transisi contoh berapa? Ya, oke. Ini ada banyak pertanyaan nih. Silakan yang lain ya, latih. Karena kita tujuan hari ini latihan bab 3. Nah, minggu depan udah kita ulangan. Oke, yang bawah dulu. Pak, apakah semua logam dapat mengantarkan listrik? Oke, berarti secara umum bisa. Jadi nggak semua ya. Jadi saya soalnya mengetahui ada logam-logam yang nggak bisa mengantarkan listrik. Alasannya apa? Iya, itu lain cerita lagi. Karena lebih perlu detail mendalam pembahasannya ya. Nah, apakah hubungannya dengan kereaktifan? Nggak ada. Hubungannya tidak ada. Jadi tidak ada hubungan. Nah, kalau ini hampir semua logam, gitu ya, hampir semua logam itu mengantarkan listrik. Nah, bahasan kenapa tidak itu tidak dibahas karena memang lebih mendalam itu pasti membuat secara umum akan membuat pusing. Nah, nanti setelah mungkin, nah kalau mau diskusi secara pribadi boleh. Nah, hubungannya dengan kereaktifan tidak ada. Yang ada hubungannya dengan kereaktifan adalah karena sebelumnya berkaitan reaktif itu mudah. Jadi yang dikatakan reaktif itu adalah unsur yang mudah melepas elektron dan mudah menerima elektron. Ini yang reaktif. Jadi kereaktifan itu berkaitan dengan kemudahan untuk dia melepas atau menerima elektron. Maka di golongan 7, kalau golongan 7, F itu dikatakan reaktif. Kenapa? Karena dia lebih mudah menerima elektron. Karena di golongan non-logam itu kecenderungannya dia menyerupai, dia terima elektron. Tetapi kalau misalkan di golongan 1, kita lihat bahwa CS itu lebih reaktif dibandingkan RB. Kenapa? Karena kaitannya dengan mudah melepas elektronnya. Kenapa mudah melepas elektron CS dibandingkan RB? Karena CS kulitnya lebih banyak dibandingkan RB. Ketika kulitnya lebih banyak, berarti tarik-menarik inti sama elektron keluarnya, dia lebih jadi berkurang. Seperti itu ya. Oke, yang ini sudah saya jawab. Nah, kemudian berikutnya adalah berkaitan sama energi ionisasi metaloid. Gimana Pak? Nggak gimana-gimana. Tetap dia mengalami kalau metaloid bereaksi ionisasi ya tetap dia melepaskan satu elektron begitu ya. Contoh misalkan Si. Kalau melepaskan elektron gimana? Ya, Si ionisasi ya, energi ionisasi berarti Si plus gas dia menjadi elektron. Nah, ini adalah ionisasi. Terus ada bilang, Pak, itu kan metaloid atau tergolong tersisi di bagian blok P gitu ya. Dia tergolong mungkin ya ada yang berpikir oh bahwa itu adalah non-logam. Tapi itu adalah metaloid ya. Nah, karena metaloid dia masih memungkinkan katakan untuk menjadi minus. Maksudnya ada kecenderungan masih memungkinkan kalau ada energinya nggak terlalu besar. Nah ini oke, saya ada keliru. Menerima elektron, ini menerima elektron, kemudian menjadi Si min gas. Ini adalah afinitas elektron, gitu ya, mendapat. Nah kok bagaimana? Oke, ya energi ionisasinya ada, tapi tentunya kalau kita bandingkan energi ionisasi Si, gitu ya, energi ionisasi misalkan ini OSI kita bandingkan sama Mg. Tentunya Mg lebih kecil dibandingkan Si energi ionisasinya. Ya. Dan karena dia tengah-tengah, oke. Nah,
teknologi yang menggunakannya itu adalah ya dunia komputer ya. Makanya juga salah satu nggak tahu kenapa bahwa Google itu menamakan tempatnya itu Silicon Valley. Jadi memang banyak dipakai untuk dunia komputerisasi ya, silikon. Nah, keunikan silikon mungkin saya udah pernah bilang bahwa silikon itu adalah semikonduktor, dan dia bisa diatur. Kalau katakan panas dia menghantarkan listrik, saya kasih plus. Kalau yang dingin katakan dia tidak bisa menghantarkan. Jadi ini adalah on off ya, otomatisasi begitu ya. Nah, oke, itu yang saya bisa jelaskan. Nah, kemudian saya lanjut lagi ke pertanyaan berikut. Pak, elektron valensi golongan transisi contoh TC sama Zn berapa ya? Oke, kita lihat. Kalau Zn dulu. Zn 30 berarti kan 18 AR, 4S2, 3D, 10. Elektron valensinya 12. Ya, berarti elektron valensi itu adalah elektron yang bisa dipakai untuk ikatan. Jadi elektron yang bisa dipakai untuk ikatan. Jadi 12 elektron, ya. Karena di dalam Zn 12 elektron itu masih memungkinkan untuk terpakai atau terlibat di dalam proses ikatan. Nanti di bab berikutnya kita akan bahas. Kemudian mengenai TC, coba TC kayak gimana? TC. Coba bantu anak-anak, TC-nya ada di mana? Nggak ada TC ya? Saya nggak nemu TC. 43, Pak. Berapa? 43. Oh iya, thank you. 43. Oke, berarti 43, TC 43. TC 43. Nah, TC 43 ini 36 KR, kemudian pasti dia pakai 5S2, berarti 4D 8, 5. Oke, berarti elektron valensinya berapa? 7 elektron. Jadi untuk mengetahui elektron valensi itu kita dengan cara penyingkatan langsung yang nggak kesingkat, yang tidak tersingkat, itu yang mana? Itulah elektron valensinya. Berarti itu yang memungkinkan untuk katakan dia terlibat dalam ikatan, gitu ya. Oke, saya udah jawab semua. Nah, saya cek lagi. Ya, udah nggak ada pertanyaan lagi. Oke, baru kita lihat di halaman 124 ya, halaman 124. Oke, yang sudah tahu jawabannya langsung ya. Nah, ini ada contoh yaitu bahwa ayo sambil ngerjain ya, nanti sambil saya cari, saya teringat sesuatu. Oke, Michael Aaron, coba nomor 1 jawabannya apa ya? Halaman 124. Mic-nya sama audionya di-on-kan. Yang A, Pak. Yang A, oke, dinyalain videonya. Unsur-unsur dalam sistem periode modern disusun berdasarkan yang A, kenaikan nomor massa atom dan kemiripan sifat. Nah, dinyalakan lagi, Mike. Nah, coba yang menyatakan kenaikan nomor mic-nya di-on kan. Yang
Kalau kenaikan massa, ini siapa ya tokoh yang katakan mengusulkan pertama kali? Maksudnya, oh ada yang menyatakan tabel periodik itu berdasarkan nomor massa. Teringat nggak? Lupa. Iya, oke. Nah, saya langsung jawab aja ya. Kita soalnya supaya kita saling mengingat. Mendeleev ya. Nah, di sini hati-hati bahwa sistem modern itu bukan kenaikan nomor massa. Coba bisa Michael perhatikan di sini, di gambar ini. Saya mau tunjukkan bahwa ada yang tidak berkaitan sama nomor massa. Nomor massa itu yang bawah ya. Yang misalkan ini 127, yang ini adalah 126. Jadi berkebalikan. Jumlah proton, Pak. Jumlah proton. Oke. Bilangan di dalam tabel periodik yang menyatakan jumlah proton dinamakan apa? Yang nomor 52, 53, 54 ini disebut apa ya? Masa? Oke, nomor massa yang bawahnya. Atas. Ada. Oke, saya infoin adalah nomor atom. Begitu ya. Berarti mana pilihan yang benar? Nomor atom. Oh, ini ya, jumlah proton. Oke. Berarti yang mana jawabannya adalah kenaikan jumlah proton dan kemiripan sifat. Ya. Thank you, Mike. Nah, berarti nomor 1 adalah jawabannya adalah yang B. 1 itu B. Nah, jumlah proton itu ini adalah nomor atom. Ya, nomor atom. Oke, nomor 2. Nomor 2, coba minta Miho. Nomor 2, Miho. Ya, Pak. Ya, nomor 2. C. Nomor 2, C. Dinyalain videonya. Kita lihat periode nomor 6. Kalau Miho pakai apa? Pakai PC atau Laptop. laptop ya? Kameranya, oh ya, masih belum nyala. Periode 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tinggal ngelihat ya. Iya, jumlah. Karena dia ada ini blok S. Oh, bukan C, Miho. Karena dia ada ini. Ini blok F nih. Kemudian ini adalah blok D. Ini blok P. Berarti jumlahnya adalah periode 6, berarti jumlahnya adalah yang E. Ya. Kenapa? Nah, kalau ada pertanyaan langsung ya. Berarti kita perhatikan di sini ini ada 2. Kalau yang F itu 14, isinya 14 elektron, ini 10 dan ini 6. Berarti kalau kita lihat, oke, jumlah totalnya adalah 32. Gitu ya, 32. Oke, thank you Miho. Nomor 2 adalah yang E, 32 elektron. Nah, nomor 3, minta need. Minta need. Berikut yang paling tepat unsur-unsur segolongan adalah mempunyai halo Nid. Halo Nid. Halo Nid. Ada masalah nggak sama mic? Halo Nid. Oke. Nah, kita skip masuk ke Hans Daniel. Kalau nomor 3 apa Hans? Nomor 3, C. Nomor 3 C, nyalain videonya.
Iya, nomor 3 C. Kenapa kok milih C ya? Bisa ceritain, bisa Hans ceritain, kenapa milih C? Eh, soalnya kayak yang lainnya kayak nggak masuk. Oke, kenapa yang lainnya kayak nggak masuk? Kamu bisa cerita. Kenapa yang lainnya Kurang nggak bisa masuk? jelasin, Pak. Nah, coba. Nah, sekarang kenapa feelingnya kok ke C? Ininya ke C. Nah, bisa memperhatikan di tabel periodik apa yang kamu bisa jelaskan dari tabel periodik. Bahwa segolongan kan, kalau segolongan itu coba kasih contoh yang segolongan. Atom apa dengan atom apa? Eh, BE sama MG ada segolongan. Iya, oke. Kasih contoh satu contoh lagi. Jangan golongan 2. Golongan yang lain. Kasih contoh satu lagi. Eh, HE sama NE. Iya, oke. Nah, sekarang kalau di situ konfigurasi HE sama NE bagaimana? Konfigurasi HE. Coba sebutkan. Konfigurasi elektron. Ya. Iya, betul, konfigurasi elektronnya. Konfigurasi elektron HE. Jawabannya betul, yang C ya. Memang benar. Oh, nanti ada yang oke, lanjutin dulu. Nah, elektron HE, elektron valensinya berapa? Satu S2. Ya betul, good, Hans. Yang sekarang Ne. Ne. 2S. 2 Yes. P2. 2 P5. Sorry, ulangi lagi. NE 2S2, 2 P5. 2S2, 2P5. Di depannya 1S2. Nah, kita hitung berapa elektron yang ada. Elektronnya untuk Ne memiliki berapa elektron? Ne berapa miliki? Buat yang mana? NE. Buat yang Ne, jumlah elektronnya berapa? 9. Kalau 9 itu adalah untuk yang fluorin. Oh ya. Iya, berarti jumlah elektronnya adalah 10 ya. Nah, jadi jumlah proton juga menunjukkan jumlah elektronnya. Nah, sekarang kalau ini kita hitung, elektronnya 2, 2, dan 5 itu adalah nilainya 9. Berarti kurang 1. Berarti harus berapa P, 2P-nya? Kira-kira harus berapa? 2P6. Yes. Ya. Nah, oke. Nah, di sini kita melihat konfigurasi elektronnya ini 1s2, tetap aktifin dulu ya. Ini elektron valensinya ini. Wah, ternyata nggak sama. Nggak sama. Berarti yang C itu kurang tepat. Ada yang lebih tepat lagi, yaitu adalah mempunyai yang sama ya. Ini oke, nggak apa-apa. Thank you ya, Hans. Thank you. Ya. Nah, ini soalnya mungkin perlu agak dimodif dikit, maksudnya apa? Jadi kalau yang di nomor satu itu bahasanya adalah kemiripan sifat ya. Nomor 1 itu ngomong kemiripan sifat. Jadi perlu nomor 3 ini perlu ada konteks ya. Secara umum C itu betul karena dia memiliki kalau golongan 1 sampai 17 benar. Tapi golongan 8 itu yang 18 itu yang nyeleneh, yaitu He sama Ne. Gitu ya, konfigurasinya elektron valensinya nggak sama gitu ya untuk He sama Ne. Nah, sekarang tapi kalau secara yang mungkin lebih tepat itu adalah sifat yang mirip gitu ya, sifat yang mirip. Jadi oke, yang nomor 3 itu C aja. Nah, kalau memang memaksa berdasarkan soal ya, kalau misalnya nggak diubah seperti itu.
Tapi kalau ada sifat itu kecenderungannya satu golongan itu memiliki sifat yang mirip. Tapi sifat yang mirip ya, bukan sifat yang sama. Begitu ya. Oke, sekarang berikutnya saya masuk ke nomor 25. Nomor 25 sekarang. Nomor 25 saya minta Cliff. Halo Cliff. Saya mau nanya ke Nate. Halo Nate. Halo Pak. Iya, oke. Ini Nate atau Net Pak. Oh, Nate, ya, oke. Oke, Nate, nanti aja. Sekarang Cliff dulu, nanti ke Nate ya. Oke, Cliff, nomor 25, Cliff. Halo, Cliff. Oke, ke Nate aja dulu. Nate yang nomor 25, coba, Nate. Coba nyalakan videonya sama mic-nya. Saya cari Nate. Iya. Coba Nate nomor 25. Unsur yang tergolong logam adalah kira-kira yang mana nih? Kalau melihat tabel periodik ini jadi jauh lebih mudah ya. Karena langsung kelihatan posisinya. Jadi nanti waktu ujian pun ulangan atau kuis ya melihat ini ya. Oke, ngelihat ini nih di layar. Kurang tahu Pak, saya kurang bisa. Oke, enggak apa-apa. Coba ya, saya coba tuntun ya. Nah, coba perhatikan. Ini tetap dinyalakan mic-nya sama audionya. Nah, di sini kita perhatikan coba. P itu nomor atomnya 2. P nomor atomnya 2. Berarti dia non logam ya. Kalau T nomor atomnya 10. Oke, berarti non logam ya. Nah, sekarang berarti yang apa sih bukan? Kita cek nomor yang B. Nomor atom 4. Nomor atom 4. Oh, kemungkinan ya ini ya logam. Karena logam itu di golongan sini semua ya. Golongan sini semua. Nah, sekarang kalau 6R. Oh, di sini. Oh, berarti dia bukan. Nah, coba cari nih. CDE yang mana? Yang E. Yang E 4 ya, oke. Good job. 4, 19 dan 20. Oke, yang E ya. Oke, thank you Nate. Nah, oke, nomor 25 adalah yang E ya. Coba yang 32 mau nanya ke Marvel. Iya, Pak. Iya, nomor 32 Marvel. Di situ suatu unsur X pada saat berikatan mengalami promosi dengan konfigurasi elektron prinsip Aufbau. Oke, mungkin di sini ada kata promosi, ini kata yang baru, promosi. Tetap nyalain aja ya audio sama videonya. Mau jelasin kata promosi. Promosi itu maksudnya ada kenaikan. Jadi kalau katakan seperti ini misalkan
Oke, misalkan Na 11, ini 1s2, 2s2, 2p6, ini 3s1. Ketika mengalami promosi, dia tidak menjadi ion, tapi dia elektronnya pindah ke orbital yang lebih tinggi. Misalkan dia adalah 4s1. Ya, jadi itu adalah yang dimaksud promosi. Nah, ini dalam kondisi promosi, kalau ini dalam kondisi yang namanya standar atau yang normal, yang tidak mendapat energi tambahan. Berarti konfigurasi yang ada di sana, kalau misalkan di situ konfigurasi elektron adalah konfigurasi yang promosi, yang promosinya adalah 1s2, 2s1, 2p3. Kira-kira kalau dalam kondisi yang normal, di sini istilahnya normal dulu, konfigurasinya apa ya, Marvel? Jadi yang 3 ini kan tentunya keluar dari yang 1 ini. Berarti yang 2s ini dalam kondisi normal dia isinya berapa maksimalnya? Dari Mahal ada pertanyaan nggak mengenai yang standar, kemudian ke yang promosi? Ada pertanyaan dulu nggak? Kenapa jadi Mungkin, 4S1? kenapa? Kenapa jadi 4S1? Oke, kenapa jadi 4s1? Karena dia memperoleh energi. Seandainya bukan 4s1, tapi dia pindah ke orbital yang lain yang lebih tinggi karena dia dipanaskan misalkan, kemudian dialirin listrik dan sebagainya. Ini contoh promosi yang lain adalah misalnya 3p1. Jadi S-nya gimana? Yang 3S-nya kosong, kayak gitu. Karena dia menerima menerima energi, dia itu pindah ke orbit, ke subkulit yang lain. Itu namanya promosi. Nah, promosinya di soal itu adalah ini. Kemudian sebelum promosi, bagaimana konfigurasi elektronnya? 2S2. Yes, kemudian P-nya berapa? P-nya 2. Yes, betul. Nah, dengan begini, bagaimana golongan dan periodenya? Periode dan golongannya. Gimana? Berapa periode dan golongannya? Kalau periode dilihat dari kulitnya, bahwa kulitnya berapa, Marvel? Di sini kulit 1, ini kulit kedua. Berarti di dalam atom yang kita tidak ketahui ini, unsur X, dia itu memiliki 2 kulit yang terisi, gitu ya. Berarti periodenya adalah periode 2, kulit yang terisi. Kemudian kalau golongannya berapa, Marvel? Kalau golongannya, dia adalah melihat elektron terluar. Bukan elektron terluar, elektron valensi. Elektron valensi adalah yang bagian sini, 4. ini adalah He. Berarti elektron valensinya yang ini. Berarti golongan berapa? 4. Yes, golongan 4 ya. 4 atau 4A. Thank you. Oke, thank you Marvel. Oke, nah saya lihat apakah ada pertanyaan lagi di Sokratifnya. Waduh, enggak, belum ada. Jadi seperti itu. Nah, sekarang yang nomor 38. Saya minta untuk Ciko coba.
Ya, Pak. Iya, oke, bentar. Nah, karena nggak ngurut, jadi saya bingung nih. Di, oke, ini udah. Oke, Ciko. Kalau nomor 38, halaman 128. Pernyataan yang pertama betul atau salah? Bentar, Pak. Iya. Betul, Pak. Iya, oke, good. Karena yang kalau elektronegatif menginfokan aja bahwa kalau F itu paling tinggi nilainya ya. Oke. Nah, sekarang yang sebabnya betul atau salah? Dikatakan jari-jari fluorin lebih besar daripada jari-jari atom iodin. Salah kayaknya. Kayaknya salah. Nah, kira-kira bisa, oke, saya tunjukkan bahwa fluorin sama iodin itu kita memang selalu merujuk ke tabel periodik. Nah, nanti waktu ujian pun akan cetak tabel periodik mah bagus, di print. Nah, F sama iodin. Kira-kira apa yang menyebabkan jari-jarinya untuk, berarti kebalikannya ya kalau salah ya, berarti fluorin lebih kecil. Kenapa jari-jari fluorin lebih kecil dibandingkan I? Kalau melihat tabel periodik. Karena elektronnya juga lebih sedikit gitu, Pak. Yes, elektron lebih sedikit. Nah, kurang lebih yang katakan lebih pasti, kira-kira apanya ya? Kalau melihat bahwa F itu di periode berapa? Yang F. Periode 2. Yes, periode 2. Sedangkan I periodenya berapa? 5. 5. Oke. Berarti kira-kira penyebabnya apa yang menyebabkan selain jumlah elektronnya dikit, di F itu apa yang dimiliki F, apa yang dimiliki oleh I? Kalau elektronnya banyak, berarti konfigurasinya dia akan semakin banyak yang namanya yaitu kulitnya. Berarti kalau I periode 5, kulit keberapa dia? Kalau periode 5, berarti kulit keberapa, Ciko? Kelima juga. Ya, ya benar. Oke. Yap, thank you Ciko. 5 ini periode I di kulit kelima, sedangkan fluorin ada di kulit ke-2. Berarti kenapa jari-jarinya harusnya I lebih besar? Karena kulitnya lebih banyak, lapisannya lebih banyak. Ya, bayangin lapisannya lebih banyak, gedungnya lebih tinggi, nah pasti lebih tinggi gitu ya, jaraknya lebih jauh, begitu ya. Berarti ini sudah benar bahwa yang pertama pernyataannya itu adalah betul, kemudian alasannya itu adalah salah. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini aja. Nah, kemudian ini untuk mau besok saya nggak akan kasih link, bukan kasih link ya. Saya nggak akan copy paste emailnya, tapi secara otomatis ketika domainnya sama pasti akan masuk dengan sendirinya ya. Jadi tanpa ada saya atur lagi, saya hanya membuat link, habis itu kalian bisa masuk. Nah, kemudian perhatikan contoh nama. Oke, nama yang benar itu ke Videla atau ke Karen. Ya, yang lainnya udah ada yang benar ya. Untuk absen yang 8, yang cuma 1 digit, itu dikasih 0. 07, 08, 04, gitu ya. Nah, Christopher Chandra tolong diperbaiki. Jadi minta supaya ini memudahkan saya untuk ketika mencari itu sangat-sangat membantu. Jadi bantu saya. Ya, oke. Kemudian Farel itu kurang garis miring. 10 garis miring. Pak, saya nggak bisa garis miring. Oke.
Memang saya pernah dengar nggak bisa, tapi ada yang bisa. Oke, coba. Oke, Christopher yang nggak bisa. Oke, nanti kalau Nate bisa. Kemudian saya panggil siapa tadi ya? Ya saya. Cliff. Hai Cliff. Oke. Ya, tadi nggak ada ini dipanggil, tidak ada respon. Oke, berikutnya kemudian kalau berkaitan sama ini, kalau apa namanya, ya udah waktunya udah habis ya. Nah, kalau misalkan ada izin ke toilet, kasih tahu ya, saya ke toilet. Saya nggak tahu tadi Cliff kemana. Oke, silakan sampai sini aja dulu waktunya. Terima kasih. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Masih Pak. Makasih, Pak. Makasih Pak. Oke, Pak. Makasih Pak. Sip, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Masih Pak. Makasih, Pak.